wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita, yang malam hari ini kita tidak membaca Ratibul Hadat karena materi yang ulun sampaikan berkaitan dengan masalah bulan Ramadan. Mudah-mudahan waktunya agak sedikit panjang. Ini sangat penting untuk memberi motivasi kepada kita dalam rangka untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ulun sampaikan bahwa pengajian kita malam Sabtu insyaallah kita akan lanjutkan selama bulan Ramadan, diganti pada setiap Sabtu setelah sholat subuh. Jadi kegiatan kita selama bulan Ramadan, nanti setelah selesai sholat tarawih sebelum sholat witir itu ada tausiah atau istilahnya kuliah 7 menit. Satu malam ada tausiahnya, kemudian 2 malamnya tidak ada, kemudian 1 malamnya lagi tausiah, 2 malamnya lagi tidak ada. Jadi bahalat 2 malam baru ada tausiah. Dan yang menyampaikan itu insyaallah kita undang dari beberapa ustadz, guru-guru yang ada di sekitar Batu Licin dan Simpang 4. Kemudian untuk subuhnya itu diadakan setiap hari Selasa dan Kamis setelah sholat subuh. Hari Sabtu itu pengajian kita. Tetapi untuk awal Sabtu itu yang mengisi bukan ulun. Kebetulan ada permintaan dari Habib Abdullah bin Thohir yang seyogyanya jadwal sidin itu hari Kamis setelah sholat subuh. Kebetulan beliau masih berada posisi di Samarinda, belum datang, jadi minta ke hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu insya Allah disampaikan oleh Habib Abdullah bin Thohir. Untuk Sabtu selanjutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pengajian kita. Dan materi tentang masalah bab sholat itu belum selesai, insya Allah nanti kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Hari ini kita membahas masalah sekitar berkaitan dengan masalah bulan Ramadan, karena kalau kita bahas nanti setelah bulan Ramadan menjadi sesuatu yang kurang berkesan. Nah iya kan, jadi masalah ibadah sholat nanti bisa aja kita bahas kapan-kapan, tapi masalah bulan Ramadan insya Allah kalau kereda perbedaan penetapan bulan Ramadan itu tepatnya hari Selasa. Jadi malam Selasa itu kita sudah melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir secara berjamaah. Dari Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita ambil ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Jadi sidin naik ke atas mimbar lalu dicampur sidin amin, amin, amin. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, jelas ya suaranya bu? Jelas ya? Kalau kada jelas gemetin nomor 4 tuh. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan mengucapkan amin, amin, amin? Jadi ketika baginda Nabi naik ke atas mimbar mengucapkan amin 3 kali, para sahabat bingung kenapa baginda Nabi mengaminkan sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Nabi apa? Sesungguhnya kata Nabi, malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku kemudian berkata, nah ini Nabi berdialog dengan malaikat Jibril alaihissalam, yang lain tidak mampu untuk mendengarkan kecuali baginda Nabi dengan malaikat Jibril. Kemudian berkata, ya Nabi nih, malaikat Jibril, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nara fa'ab'adahu Allahu qul
amin. Faqultu amin. Wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yubarrahuma famata fadakhalan nar fab'adahu Allahu qul amin. Faqultu amin. Wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhalan nar fab'adahu Allahu qul amin. Faqultu amin. Nah, jadi 3 kali Nabi mengucapkan amin. Amin, amin, amin. Setiap yang mendapati bulan Ramadan, siapa yang mendapati bulan Ramadan, nah termasuk kita nih, beberapa hari aja lagi mudah-mudahan kita bisa dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Makanya doa sejak bulan Rajab, Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Kita minta kepada Allah disampaikan, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak terampuni lalu ia mati, nah ini bertemu dengan bulan Ramadan tapi ketika keluar dari bulan Ramadan ternyata dosa-dosa kita itu tidak diampuni sampai kita mati, nah maka ia akan masuk neraka, lalu Allah akan menjauhkannya dari ampunannya. Lalu malaikat Jibril ucapkanlah amin. Kemudian dijawab oleh Nabi apa? Amin. Ini amin yang pertama. Nah berarti Nabi mengaminkan orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi ketika keluar dari bulan Ramadan ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah, itu diaminkan oleh baginda Nabi masuk ke dalam neraka. Ini yang didialog dengan malaikat Jibril. Maka dari itu dalam khutbah pada siang tadi itu ulun sampaikan begitu banyak ibadah-ibadah yang bisa mengantarkan kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bagaimana dikatakan Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang diampuni Allah. Man qama lailatul qadra imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang hidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, juga dosanya diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dia juga dosanya diampuni oleh Allah. Nah kita puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, bukan karena imbalan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini disampaikan oleh baginda Nabi yang menjamin kita puasa Ramadan diampuni dosa. Oh ternyata tidak hanya puasa Ramadan yang mampu menghilangkan dosa kita, ternyata kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan pun kita juga akan diampuni dosa oleh Allah. Bagaimana cara menghidupkannya? Minimal kita sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, witir, kalau bisa tadarus lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Insya Allah itu termasuk dalam kategori orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan sebulanan. Misalnya hendak kadang alih lagi, misalnya intai malam Lailatul Qadar. Nah ini kekanaan nih, mestinya kita mengintai malam 21, beribadah semalaman malam 21, ternyata turunnya 23 kita kada beribadah. Nah berarti kita kada kau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makanya kita usahakan jaga malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Bagusnya lagi malam 21, 22, 23, 24, pokoknya 21 terakhir itu berjaga-jaga. Nah tapi jangan Nabi kalau seandainya kada mampu 9 malam terakhir pada bulan Ramadan itu untuk menjaga Lailatul Qadar, maka carilah di 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diampuni oleh Allah ketika mendapatkan bulan Ramadan bersama-sama dengan kita. Jangan sampai kita diaminkan oleh baginda Nabi termasuk orang yang tidak diampuni dan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian siapa yang mendapati, nah ini yang kedua, siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, ini amin yang kedua.
Amin yang pertama tadi berkenaan dengan masalah bulan Ramadan. Amin yang kedua, barang siapa yang mendapati atau hidup bersama-sama dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, nah mama kah atau abah kah, tetapi ia tidak berbakti kepada keduanya, lalu ia mati, nah lalu meninggal dunia, maka ia akan masuk neraka, lalu Allah akan menjauhkannya dari ampunannya. Ucapkanlah amin ya malaikat Jibril. Lalu dijawab Nabi, amin. Ini amin yang kedua. Nah, bagi pian yang masih hidup kuitan, jangan sampai didoakan Nabi amin tadi. Jangan sampai kita diaminkan Nabi. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan keberadaan orang tua kita. Barang siapa jadi Nabi nah. Jadi malaikat Jibril tadi yang orang tuanya masih hidup, abahnya masih hidup, mamanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, tetapi menyebabkan kita tidak mampu berbakti kepada keduanya, maka jangan Nabi apabila kita mati, maka dosa kita kada diampuni dan dimasukkan ke dalam neraka. Aminakan ya malaikat Jibril. Dijawab oleh baginda Nabi, amin. Amin yang kedua. Kemudian amin yang ketiga, kita percepat aja. Ada tadi, siapa yang mendapati nama engkau disebut, nah ini, siapa yang mendengar nama baginda Nabi disebut, lalu ia tidak berselawat kepada engkau, lalu ia mati, maka ia akan masuk neraka, lalu Allah akan menjauhkannya dari ampunannya. Ucapkanlah amin. Aku menjawab ya Nabi, amin. Nah, jadi 3 amin tuh. Amin. Bilanya satu, kita tidak bisa mendapatkan ampunan, kita berada di bulan Ramadan, ternyata keluar dari bulan Ramadan, kita mati kada mendapatkan ampunan, maka diaminkan oleh Rasulullah SAW masuk dalam neraka. Kemudian yang kedua, apabila kita menemukan orang tua kita masih hidup atau salah satu di antara keduanya, ternyata kita tidak berbakti kepada keduanya ataupun salah satunya, maka kita juga didoakan oleh baginda Nabi masuk neraka tadi, amin tadi. Nah, kemudian yang ketiga, apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad, nah lalu ucapkan Nabi Muhammad, oh ternyata semuanya tidak ada yang mengucapkan salawat, ya Allah. Ternyata mengucapkan nama Nabi, kita mendengar, kita tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi, maka di sini dikatakan dia malaikat Jibril aminkan, ia mati, aminkan, ketika ia mati maka dia akan tidak diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini banyak kita sering mendengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wah ada yang menjawab, apalagi kena nih pada waktu bulan puasa salawat, penyalawat ini semangat benar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amin. Amin jawabannya, padahal salawat menunjukkan Nabi Muhammad diucapkan itu, maka sautannya juga adalah salawat. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah tahu sallallahu ala Muhammad, ucapkan salawat kepada Nabi, sehingga kita tidak termasuk salah satu di antara tiga golongan yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemudian diriwayatkan dari Sa'id bin dari Musayyib, ini dari Salman radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari akhir bulan Sya'ban. Nah, sama hari ini nih. Ya, kalau ibaratkan kita tahun ini, maka siang tadi itu baginda Nabi berkhutbah di akhir dari bulan Sya'ban. Apa khutbahnya? Lalu beliau bersabda, panjang nih lah. Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailati tatawu'an man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridah fima siwa, wa huwa syahrun sabr wasabru sawabuhul jannah wa syahrul muwasati wa syahrun yuzadu fihil rizq, man fatara fihi sa'ima kana lahu maghfiratun li junubihi wa itqu raqabatin minan nar
wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajri syai'. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma nufattiru as-sha'im. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadza sawab man fatara sha'iman ala tamratin aw syurbati ma'i aw madkati laban wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itkum minan nar wa man khaffafa an mamlukin ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar wastaksiru fihi min arba'i khisal haslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la gina lakum anhuma ammal khaslatani allatani turdawna bihima rabbukum syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu wa ammal litani la gina lakum anhuma fatas'aluna Allahul jannah wa ta'uduna bihi minan nar wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min haudi syurbatan la yazma'u ba'daha abada. Ya Nabi, wahai sekalian manusia, telah menjelang kepada kalian suatu bulan. Nah, wahai sekalian manusia, akan datang suatu bulan kepada kalian, bulan yang agung. Ya Nabi, ini sidin khutbah terakhir pada bulan Sya'ban, Jumat, yaitu bulan yang penuh berkah. Di dalamnya terkandung suatu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lanjut aja, kalau bisa dibahas, sudah siang tadi. Kemudian menetapkan berpuasa fardu pada siang harinya. Nah, sehari dengan orang yang melaksanakan. Kemudian orang yang berpuasa pada satu hari pada bulan Ramadan itu setara dengan orang yang melaksanakan 70 fardu pada bulan-bulan lainnya. Nah, ini Allah menetapkan berpuasa fardu padanya setara dengan orang yang melaksanakan 70 fardu pada bulan-bulan lainnya. Jadi puasa fardu itu tidak hanya puasa Ramadan, ya, ada puasa kafarat, ada puasa mengqadha, itu wajib juga tapi di luar bulan Ramadan. Ada puasa nazar, nah itu wajib juga. Kalau seandainya itu dilaksanakan di luar dari bulan Ramadan, maka kata Nabi ini pahalanya setara 70 melaksanakan puasa itu sama dengan 1 hari puasa di bulan Ramadan. Kemudian ia merupakan bulan kesabaran, sedangkan kesabaran pahalanya adalah surga. Nah, bulan pertolongan, bulan di mana rizki menjadi bertambah. Nah, ini Nabi mengatakan di bulan Ramadan itu rizki bertambah. Lah, artinya berkah itu bertambah. Makanya banyak macam-macam. Insya Allah ada dapat yang nyata bertambah bagi PNS, dapat THR, gaji 13 misalnya kan. Nah, itu nyata bertambah biasanya bulan puasa itu. Atau misalnya yang berjualan yang tadinya kan tetapian payu jadi tahap payu, orderan jadi tambah banyak. Atau misalnya cukup aja nih dari penghasilan kada bertambah, nah, tapi dari segi pengeluaran berkurang. Artinya yang tadinya 5 juta sebulan itu kada cukup, dengan datangnya bulan Ramadan 5 juta justru berlebihan. Karena kenapa? Karena buka puasa bersama misalnya sebulanan di masjid. Nah, kemudian ada makan sahur, yang tadinya makan 3 kali sehari, yang tadinya berokok kada berokok lagi, berkurang jadinya pengeluaran. Biar ditambah siapa yang memberi sarana berbuka kepada orang yang berpuasa di dalam bulan itu, maka ia akan memperoleh pengampunan dosa-dosanya dan akan terselamatkan dirinya dari siksa neraka. Nah, ini, dan ia pun akan memperoleh pahala yang sama seperti orang yang berbuka itu tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi ini tanpa mengurangi sedikit pun. Ternyata ketika kita membukakan orang yang berbuka puasa, tidak hanya pahala orang yang kita bukakan itu kita dapatkan, tetapi juga Allah mengampuni dosa-dosa kita
diselamatkan dari siksa neraka. Nah, luar biasa membukakan orang puasa. Ya Allah. Kapan lagi kalau tidak setahun sekali. Kita lanjut. Nanti kita lanjutkan penjelasannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah. Jadi para sahabat, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami ini mempunyai sarana untuk memberi buka orang yang berpuasa. Artinya ya baginda Nabi nih, tidak semua kami ini orang sugih, tidak semua kami ini mempunyai duit, tidak semua kami ini tidak mempunyai sesuatu yang bisa membukakan orang lain berbuka puasa. Nah para sahabat ini kan mendengar begitu luar biasanya manfaat membukakan orang lain berpuasa tadi, dosa-dosanya diampuni, dibebaskan dari api siksa neraka, kemudian pahala orang yang berpuasa itu kita dapatkan sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang kita bukakan. Nah mendengar tentang itu sahabat ini bersemangat hendak membukakan orang berpuasa, tapi ya para sahabat, tidak semua kami mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan. Sarananya kadeda, istilahnya kada berduit, makan aja pas-pasan misalnya kan. Nah lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Nabi, Allah mengurniakan pahala tersebut kepada orang yang memberi sarana berbuka bagi orang yang berbuka puasa dengan hanya sebutir kurma. Nah sebutir kurma aja ini mampu mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa yang kita bukakan tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita lah kalau kada hendak membukakan orang yang berpuasa. 3 keutamaan yang kita dapatkan sekaligus: dosa diampuni, dibebaskan dari siksa neraka, pahala orang yang berpuasa yang kita bukakan tadi kita dapatkan tanpa mengurangi sedikit pahala yang didapatkan orang yang berpuasa tadi. Hanya sebutir kurma pun, atau hanya seteguk air, atau hanya sesuap susu. Nah ini seteguk air aja, misalnya segelas minuman itu sudah banyak lah. Gelas aqua itu, gelas mineral itu, segelas itu sudah banyak. Ini seteguk aja sudah mendapatkan pahala. Nah kalau seandainya karena mampu juga bang, kalau seandainya karena mampu juga, jadilah panitia yang membukakan orang berbuka puasa. Misalnya kita nih kan duit sudah kada kawa dikeluarkan nih, menyumbang pikiran barang, ya kan? Menyumbang tenaga barang, umpat menyimpuni piring barang, umpat menyediakan orang menyusuni wadai barang. Insya Allah itu juga merupakan sarana kita untuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi, supaya kita dapat juga pahala. Ya mudah-mudahan. Makanya ulun pernah mendengar ceramah di mana itu, berlomba-lombalah, siapa kemarin nyampaikan ya, ini lupa ulun nyampaikan, Yasidin berabut bukan itu, seharusnya berabut kalau hendak menjadi panitia masjid itu berabut karena pahalanya luar biasa. Nah termasuk berabut ketika menjadi panitia yang membukakan orang berpuasa. Nah termasuk yang berjalan mendata siapa-siapa hendak membukakan orang berpuasa. Nah itu insya Allah juga dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Lanjut, itulah bulan yang diawali dengan rahmah. Nah ini makanya bulan puasa itu dibagi tiga fase. Yang 10 hari pertama itu disebut dengan bulan rahmah. Yang bulan 10 hari kedua yaitu 11 sampai 20 itu disebut dengan bulan maghfirah, yaitu bulan pengampunan. Kemudian 20 hari yang ketiga disebut dengan itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Ini sama disampaikan oleh baginda Nabi. Itulah bulan yang diawali dengan rahmah, kemudian ditengahi oleh pengampunan, dan diakhiri dengan pembebasan dari neraka. Siapa yang memberi keringanan, nah ini pulang, siapa yang memberi keringanan kepada budaknya, niscaya Allah akan mengaruniakan pembebasan dosa untuknya dan membebaskannya dari siksa neraka. Nah ini bagi yang memiliki budak ya. Kalau sekarang mungkin budak ada lagi ya kalau, nah bisa kita terjemahkan bahwa barang siapa yang memiliki karyawan
Nah misalnya karyawan nih, lalu kita itu memberikan keringanan kepada karyawan kita dalam rangka untuk beribadah di bulan Ramadan tanpa mengganggu pekerjaan yang substansi yang dasarnya tadi, insya Allah kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah dan dihindari dari siksa neraka. Nah kalau budak kan sekarang hampir gak ada lagi sudah tuh. Nah coba kita interpretasikan, bisa jadi yang di sini kita terjemahkan menjadi orang yang bekerja di bawah kita atau orang yang di bawah naungan kita atau pembantu rumah tangga kita misalnya. Nah kemudian Nabi perbanyaklah melakukan 4 hal. 2 diantaranya akan dapat menjadikan keridhaan Tuhan kalian, sedangkan 2 lainnya sangat kalian butuhkan, yaitu mohonlah kepada Allah untuk masuk surga dan terlindungilah kepada terhadapnya dari api neraka. Makanya doanya bagus baca apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika kawan nar. Kita disuruh minta masuk dalam surga, minta kepada Allah, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga dan hindarkan hamba dari siksa api neraka. Api neraka bagus doanya, dibaca setiap kali 4 kali minimal 4 rakaat tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makmumnya amin amin, jangan berdiam. Nah amin akan. Nah kemudian lagi siapa yang memberi minum orang yang berbuka puasa, niscaya Allah akan memberinya minum dengan air telaga, dengan seteguk minuman saja dapat membuatnya tidak akan haus lagi untuk selamanya. Nah ini siapa yang memberi minum kepada orang yang hendak berbuka puasa? Nih ternyata nanti Allah akan memberikan minuman dari telaga surga. Di surga itu air telaga dengan cukup seteguk aja. Kita minum air seteguk di telaga surga, itu mampu membuat kita tuh kada haus lagi sampai selama-lamanya. Apalagi minum sampai segelas, apalagi minum sampai sebotol misalnya, seteguk aja, maka tidak akan pernah lagi merasa haus selama-lamanya. Dan dalam satu riwayat disebutkan, man fatara sa'iman fi syahri ramadhana min kasbi halalin sallat alaihil malaikatu layali ramadhan kulluha wa safahahu Jibril alaihi salam lailatul qadri wa man safahahu Jibril alaihi salam yariku qalbu wa taksuru dumu'u. Artinya siapa yang membukakan, nah ini masalah bukakan pulang lah, siapa yang membukakan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dari hasil usahanya yang halal. Nah ini garis bawahnya lah, dari hasil usahanya yang halal, bukan hasil korupsi, bukan hasil merampok, bukan hasil berjudi, nah, bukan hasil dari praktek perdukunan misalnya kan. Dan pokoknya dari sesuatu yang halal sumbernya, maka para malaikat akan mengucapkan salawat untuknya pada seluruh malam bulan Ramadan, dan malaikat Jibril alaihissalam akan menjabat tangannya pada malam Lailatul Qadar. Dan siapa yang tangannya dijabat oleh malaikat Jibril, maka hatinya akan menjadi lembut dan air matanya akan selalu mengalir. Nah ini luar biasa ternyata lah, membukakan orang puasa. Tidak hanya dosa-dosa kita diampuni, tidak hanya dibebaskan dari siksa neraka, tidak hanya mendapatkan pahala dari orang yang melaksanakan ibadah puasa, ternyata membukakan orang puasa pun juga menyebabkan malaikat Jibril, malaikat itu mengucapkan salawat kepada kita. Dan ternyata salawat itu tidak hanya diucapkan pada satu kesempatan aja. Di sini pada seluruh malam bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihissalam akan menjabat tangannya, berjabat tangan dengan malaikat Jibril. Masalah merasa kadang merasa itu urusan lain. Nah, yang penting di sini dikatakan bahwa malaikat Jibril akan menjabat tangannya pada seluruh malam bulan Ramadan dan juga pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril lah menjabat tangan. Nah, akibat atau dampak ketika malaikat Jibril itu menjabat tangan kita, maka akibatnya apa? Maka akibatnya adalah hati ini menjadi lembut dan air matanya akan selalu mengalir. Karena hati ini lembut, lalu kita tuh sangat mudah untuk mengucurkan air mata.
Nah, bila hati kita nih keras misalnya kan, kadang lembut-lembutnya, kadang ada lembut-lembutnya juga. Nah, dicoba membukakan orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah. Hati ini misalnya keras saja, koler benar. Nah, termasuk salah satu bentuk lembut hati itu menyebabkan kita itu mudah untuk menerima sesuatu, mudah untuk melaksanakan segala sesuatu, hatinya lembut. Ini kadang-kadang kita diberikan orang ide, wah, karena kau menerima, nah bisa jadi itu hati kita kada lembut. Ampun kita aja nang bujur misalnya, pendapat orang lain kada dihargai. Nah, itu bisa jadi termasuk hati yang keras. Nah, makanya hati-hati, hati ini sangat luar biasa. Karena jangan Nabi di dalam tubuh, inna fil jasadi mudghah, idza salahat jasadu kulluh, idza fasadat jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Dan Nabi dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Tapi apabila rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu qalbun, yaitu hati. Apabila hati kita baik, maka hati ini akan menyebabkan anggota tubuh kita akan melakukan perbuatan baik. Pikiran kita positive thinking. Nah, gawian tuh bagus. Tapi bila hati rusak, ya tadi dah prasangka buruk terusan orang. Wah, jangan-jangan ini, nah, menyambati orang aja gawian, itu berarti hati kita kada bersih, masih lawas. Kemudian diurayatkan oleh Salamah bin Syabib, Salamah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, lillahi fi kulli lailatin min layalin syahri Ramadan indal ittari alfi atikin minan nar, fa idza kana lailatul jumu'ati a'taqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atikin minan nar kulluhum qad istawjaban nar, fa idza kana akhiru lailatin minasyahri u'tika fi dzalikal yaum bi'adadi ma u'tika min awwali syahri ila akhiri a'taqanallahu minan nar. Ini jangan Nabi pada setiap malam, ya Nabi, pada setiap malam bulan Ramadan, pada saat berbuka. Nah, pada saat berbuka, kita hendak buka puasa nih, maka Allah memerdekakan 1 juta pembebasan dari neraka. Wah, luar biasa. Pada saat berbuka, nah, pada saat berbuka nih, setiap hari, setiap malam, ternyata Allah memerdekakan 1 juta orang yang akan dibebaskan dari neraka. Nah, 1 juta. Apabila tiba malam Jumat, nah, tiba pulang malam Jumat, kita Selasa nih, Selasa puasa, Selasa berbuka, berarti 1 juta sudah dibebaskan dari neraka. Kemudian Rabu 1 juta pulang, Kamis 1 juta pulang. Nah, sampai kepada malam Jumat. Nah, malam Jumat, maka Allah memerdekakan setiap Jumatnya 1 juta pembebasan dari neraka. Nah, yang masing-masing mereka seharusnya masuk neraka. Jadi 1 juta sehari lah, ya Allah, kali 30 malam, berarti 30 juta orang yang dibebaskan setiap harinya. Ditambah lagi 1 juta setiap malam Jumat, kalikan 4 malam Jumat, berarti 4 juta, berarti sudah 34 juta. Ini sudah 34 juta. Lanjut, apabila tiba akhir malam dalam bulan itu, dalam bulan Ramadan, Allah memerdekakan di dalam 1 hari itu dalam jumlah sebanyak yang sudah dimerdekakan sejak awal bulan Ramadan sampai akhirnya. Berarti inilah tadi 1 malam 1 juta. Anggap puasa itu 30 malam, berarti 30 juta. Malam Jumat 1 juta, 4 Jumat 4 juta, berarti 34 juta. Dan ditambah lagi ketika akhir malam bulan Ramadan, Allah membebaskan sebanyak orang-orang yang dibebaskan dari awal Ramadan sampai akhir. Berarti sampai akhir berapa? 34 juta juga, berarti 34 juta dikali 2 berarti sama dengan 68 juta. Itu kalau 30 hari puasanya. Bayangkan 60 juta dengan berkat kemuliaan bulan Ramadan,
Allah membebaskan orang yang disiksa dalam api neraka. Nah, luar biasa. Makanya kita supaya tambah semangat, supaya tambah bahagia menyambut bulan Ramadan. Kemudian An-Nakh'i mengatakan, ini ada An-Nakh'i mengatakan, saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaum wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin wa rak'atun fihi khairun min alfi rak'atin wa nafaqatu fihi mudha'afatun kan nafaqati fi sabilillah. Siapa yang satu hari dalam bulan Ramadan, siapa yang puasa, siapa yang puasa satu hari dalam bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 hari. Mau bayangkan, kita puasa satu hari di bulan Ramadan ternyata lebih utama dibandingkan dengan kita berpuasa 1000 hari di bulan lain dari bulan Ramadan. Nah, kemudian bertasbih di dalam bulan Ramadan lebih utama dibandingkan dengan 1000 tasbih di bulan lain di luar bulan Ramadan. Kita mengucapkan subhanallah sekali, ternyata nilainya sekali tadi itu jauh lebih banyak 1000 kali lipat dibandingkan karena bertasbih di bulan Sya'ban, bertasbih di bulan Muharram. Sekali di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 kali kita bertasbih di luar bulan Ramadan. Nah, satu rakaat di dalam bulan Ramadan, satu rakaat di dalam bulan Ramadan lebih utama dibandingkan dengan 1000 rakaat. Nah, ini pulang kita sembahyang satu rakaat, 17 rakaat saja misalnya nih, 17 rakaat kita yang wajibnya aja, maka itu setara dengan 17.000 mengerjakan di bulan yang lain. Luar biasa. Dan memberi sedekah di dalam bulan Ramadan akan berlipat-lipat ganda seperti memberi sedekah seorang yang fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian lagi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah wa arada ba'idin wa arada bi'abdin khairan a'tahu Allahu kitabahu jahra wa qala lahu qra' sirran hatta la yabda'ahu baina khalqihi fayaqra'u kitabahu sirran falam yasma'hu ahadun fataqulul malaika ilahana hadhihi ginayatun lam tusbaq li ahadin minal usah wa qad au'atta man asaka an tu'adzibahu wa tahriqahu bin nar fayaqulu subhanahu wa ta'ala ya malaikati inni ahraqtuhu fid dunya binaril ju' wal atashi fil harri syadid fi syahri ramadan fala ahraquhu al-yawma bin niran wa qad afautu anhu wa ghafartu lahu ma salafa minadz dzunubi wal isyan wa anal karimul mannan. Nih, apabila tiba hari kiamat, apabila datang hari kiamat dan Allah hendak mengaruniakan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah mengaruniakan kitab amalnya dengan terang-terangan lalu berfirman kepadanya. Jadi kalau Allah hendak memberi kebaikan kepada kita, maka pada hari kiamat nanti Allah memberikan kitab catatan kita itu secara terbuka. Nah, secara terbuka, secara terang di hadapan orang banyak. Nah, tapi apa? Tapi kata Allah, bacalah dengan berbisik. Artinya jangan nyaring-nyaring membacanya tuh. Nih, kitab pigam nah. Nih kitab pigam. Ini orang banyak nih kan. Kitab nih kitab pigam, baca amal pigam. Disuruh membaca, tapi rahmat Allah luar biasa. Kadang disuruh membaca jangan nyaring-nyaring ikam membaca. Kalau nyaring-nyaring karena supan kadang orang dosa-dosa ikam tadi. Nah, makanya Allah menyuruh membacanya berbisik-bisik aja. Nah, kalau bisa nyaring-nyaring, sehingga tidak mempermalukannya di tengah umat manusia. Nah, kemudian ia akan membaca kitab amalnya dengan berbisik sehingga tidak didengar oleh seorang pun. Kemudian para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, ya malaikat nih, ya Allah, ini adalah bantuan yang tidak dapat ditandingi oleh seorang pun dari kalangan orang-orang yang durhaka. Nah,
padahal telah engkau janjikan terhadap orang yang berbuat durhaka bahwa engkau akan mengazab dan akan membakarnya dengan api neraka. Ini ujar malaikat. Malaikat itu rupanya mengetahui isi kitab catatan amal yang dibaca tadi. Ini orang ini sewaktu masih hidup durhaka benar kepada Allah. Nah, durhaka benar kepada Allah, banyak benar dosanya. Tetapi ketika dibaca pada hari kiamat tadi, ternyata dosa-dosanya itu kada kelihatan waktu dibaca. Nah, kenapa ini? Pada aja malaikat kan engkau sudah berjanji akan mengazab dan akan membakar orang yang durhaka selama hidup di dunia tadi. Tetapi ternyata ketika dibaca catatan amalnya tadi, kitabnya tadi itu kada ada lagi dosanya tadi, hilang. Kenapa dia bisa nangka itu? Nah, lalu Allah berfirman, wahai para malaikatku, kata Allah, aku sudah membakarnya. Nah, aku sudah mendeletnya, aku sudah menghapusnya. Nah, di sini membakarnya nih. Kalau bahasa komputer delete. Aku telah membakarnya semasa di dunia dengan panasnya rasa lapar dan haus di tengah panas dan terik di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu aku tidak akan membakarnya pada hari ini dengan api neraka. Bahkan aku sudah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa dan kedurhakaannya pada masa lalu. Bahkan aku adalah Sang Maha Pengasih lagi Maha memberi karunia. Ini luar biasanya orang yang berpuasa nih, karena menahan lapar tadi, haus di tengah hari yang panas dan menahan dahaga. Ternyata walaupun dia durhaka kepada Allah, ternyata dosanya diampuni oleh Allah. Terakhir, dikisahkan dari salah seorang ulama, ia mengatakan dahulu di rumah kami ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Ia tidak pernah melaksanakan sholat kecuali hanya sepotong-sepotong. Artinya ada seorang laki-laki bernama Muhammad, ia itu sembahyang cuma belang kambingan, masih kita tuh sepotong-potong aja. Kalau di sini dikatakan sepotong-sepotong. Tetapi apabila tiba bulan Ramadan, ia berhias diri dengan mengenakan pakaian yang bagus-bagus. Nah, orang ini kan tapi sembahyang selama di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika bulan Ramadan datang, dia memakai pakaian yang terbaik bagi dia, berhias dalam rangka untuk menyambut kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan dia memakai minyak harum, nah wangian dipakainya. Kemudian melaksanakan sholat dan berpuasa, dan ia pun melunasi ibadah-ibadah yang telah ditinggalkannya. Artinya selama bulan Ramadan itu dia mencoba untuk mengqadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya, melunasi bahasanya kan. Nah, kemudian aku bertanya tentang sikapnya itu, ia menjawab, ini bulan taubat, ini bulan rahmat, ini bulan berkah. Ini sadar nih, ini sadar walaupun kada sing sembahyangan, tapi yang dicontoh lah inilah. Yang dicontoh kada sembahyang kan, aku dosa sembahyang kan di luar bulan Ramadan nih, jangan. Ini pengumpamaannya di kisah nih. Saking mulianya bulan Ramadan, orang yang tidak melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan banyak dosanya. Nah, ternyata pada waktu bulan Ramadan datang, dia sambut dengan gembira. Nah, dibuktikan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, memakai minyak harum. Nah, kemudian jadinya ini bulan taubat, bulan rahmat, dan bulan berkah. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosaku melalui karunia-Nya. Nah, ternyata apa? Ternyata kemudian yang orang laki-laki tadi itu meninggal dunia, mati orangnya nih. Kemudian lalu melihatnya melalui mimpi. Lalu yang bertakun tadi melihat si laki-laki tadi dalam mimpinya. Aku bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau lakukan terhadap diri engkau? Apakah yang telah Allah lakukan terhadap diri engkau? Jadi bingung nih laki-laki tadi, rupanya mimpi itu melihat sesuatu yang indah. Lalu bertakun, apa gerang dilakukan Allah terhadap engkau? Kemudian laki-laki tadi menjawab, Allah berkenan mengampuniku karena kehormatan bulan Ramadan. Semoga Allah berkenan mengampuni diri kita dan juga seluruh kaum muslimin. Jadi karena beliau ini menghormati kemuliaan bulan Ramadan, nah menghormati kemuliaan bulan Ramadan, sehingga dosa-dosanya dia ditempatkan di tempat yang mulia, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bayangkan nih, ini seorang pendosa, ya kalau seorang yang kada ketujuh beribadah,
tetapi memuliakan kehadiran bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni Allah dan ditempatkan di tempat yang mulia. Seandainya itu menimpa orang-orang yang rajin beribadah, apalagi kita ini kan rajin beribadah, sholat misalnya rajin ke masjid, maginnya ketika kita menghormati bulan Ramadan dan memuliakan bulan Ramadan, insya Allah kita pun akan mendapatkan yang lebih daripada orang yang tidak melaksanakan ibadah di luar dari bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyuhum min ahlil dhail. Allahumma ja'al jammana hadha jam'an marhuma wa ja'al tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaki wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.